Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, peserta didik UPTD SMP Negeri 2 Ngancar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan keadaan sehat. Amin. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, siswa-siswi UPTD SMP Negeri 2 Ngancar, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya bersama saya Pak Aziz dalam pembelajaran daring. Baiklah anak-anak, langsung saja mari kita belajar seni budaya. Materi menggambar ragam hias. Materi seni budaya kelas 7 SMP semester 1. Kita klik mulai. Nah, dalam media pembelajaran interaktif seni budaya ini terdapat beberapa menu, ada 6. Di sini ada petunjuk penggunaan media pembelajaran, ada materi, kemudian ada KIKD, indikator, lalu materi, kemudian rangkuman, ada evaluasi soal dan referensi. Pertama kita lihat petunjuk pembelajarannya. Nah, ini saya sebut sebagai aplikasi pembelajaran karena media pembelajaran ini sudah saya convert menjadi aplikasi berbasis Android ya, atau APK yang bisa kalian install pada Androidnya masing-masing, sehingga memudahkan siswa-siswi untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Oke, kita mulai, klik menu. Nah, kembali ke halaman menu ya. Tunjuk sudah, sekarang kita masuk ke KIKD indikator. Nah, ini anak-anak kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian pahami. Langsung saja kompetensi dasarnya KT 3.2, memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Indikatornya 3.2.1, mengidentifikasi keunikan ragam hias Indonesia. 3.2.2, mengidentifikasi konsep dan prosedur menggambar ragam hias. 3.2.3, mengidentifikasi teknik menggambar ragam hias. Itu KIKD dan indikatornya. Kembali ke menu. Sekarang kita mulai masuk ke materi pembelajaran. Nah, dalam materi pembelajaran ini yang pertama kita membahas terkait apa itu pengertian ragam hias. Kita klik. Oke, pengertian ragam hias. Sudahkah kalian melihat karya gambar ragam hias? Jika sudah, klik sudah. Jika belum, klik belum. Oke, kalau belum, kita coba klik sudah dulu ya. Sudah, saya merasa sudah melihat ragam hias. Kalau sudah, menurut Anda mana yang merupakan karya ragam hias? Silahkan kalian pilih salah satu. Ini apa ini? Misalnya saya pilih yang ini, klik, deng, ternyata zong ya, salah, bukan ini bukan merupakan karya ragam hias. Berarti karya ragam hias adalah yang gambar ini. Kita klik, oke, ternyata benar. Nah, sekarang ayo kita cari perbedaannya antara gambar 1 dengan gambar 2. Apa perbedaan antara gambar flora, fauna, alam benda ini ya dengan gambar ragam hias yang ini? Nah, kalau gambar flora, fauna, alam benda ini kemarin di bab 1 sudah dipelajari.
Sekarang bab 2, menggambar ragam hias. Coba kita klik gambar ragam hias. Ragam hias juga disebut dengan ornamen yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu orner, yang artinya hiasan atau menghias. Menghias berarti mengisi kekosongan suatu permukaan bahan dengan hiasan, sehingga permukaan yang semula kosong menjadi tidak kosong lagi karena terisi oleh hiasan. Ini adalah contoh objek daun. Kita ambil sebagai objek yang akan kita buat menjadi ragam hias, digambar dari arah samping dengan model dasar seperti ini, digayakan seperti ini, tambah motif isian seperti ini, sehingga menjadi hasil seperti ini. Ini merupakan contoh ragam hias. Kemudian berikutnya dengan hiasan spiral seperti ini, atau hiasan tumpal seperti ini, hiasan setengah lingkaran, ya, dan seterusnya. Ini merupakan contoh bentuk-bentuk ragam hias. Nah, ini gambar tampak depan. Nah, ada yang seperti ini, ada yang dihias seperti ini, ada yang dihias seperti ini, ya. Ini merupakan contoh-contoh bentuk ragam hias. Jadi ragam hias itu adalah memberikan hiasan suatu objek agar terlihat lebih manis, lebih indah untuk dilihat. Ya, intinya objek yang asli tidak hilang bentuk aslinya, sehingga masih bisa dikenali. Dan coba yang berikutnya, ada bunga. Kita buat ragam hiasnya, ya, seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ya. Jadi gambar-gambar yang ada di sini merupakan sebuah bentuk gubahan dari objek aslinya ini. Ini yang dinamakan ragam hias. Nah, kalau gambar flora fauna alam benda, dari bab 1 sudah dipelajari, yaitu gambar yang dibuat mengikuti objek atau bentuk asli benda secara realis, asli atau nyata. Jadi kalau kita menggambar flora fauna alam benda biasa, katakan ini contohnya, ya tinggal digambar sesuai dengan bentuk aslinya, diikuti bentuk aslinya. Beda dengan ragam hias tadi. Kalau gambar ragam hias tidak seperti asli, akan tapi ada proses perubahan baik di stilasi, deformasi, ya. Jadi bentuk-bentuknya ini diberikan isian hiasan. Itu adalah ragam hias. Oke. Nah, kembali halaman menu. Setelah kita mempelajari pengertian ragam hias, berikutnya pola ragam hias. Nah, pola ragam hias memiliki pola atau susunan yang berulang-ulang. Jadi semua unsur hiasan mengikuti pola, sehingga ornamen tampak teratur dan terukur. Ini yang dinamakan pola ragam hias. Jadi satu buah kotak yang isiannya adalah satu buah pola gambar. Nah, dari pola tersebut nanti bisa diduplikat, diperbanyak menjadi rangkaian gambar seperti ini. Ini merupakan hasil pola yang diulang-ulang dari satu buah pola ragam hias menjadi bentuk motif ragam hias yang lengkap. Nah, kalian tahu ya, contoh seperti ini biasanya sering kita jumpai pada motif kain batik, ya. Kain batik itu juga terbentuk dari satu pola ragam hias seperti ini, ya. Diduplikat menjadi banyak seperti ini. Nah, itu adalah pola ragam hias. Kembali ke materi, selanjutnya motif ragam hias. Nah, ada beberapa macam motif ragam hias. Yang pertama, ragam hias motif flora.
Nah, ragam hias ini seringkali kita jumpai di sekitar kita, yaitu dari beragam tumbuh-tumbuhan. Sering kita jumpai pada berbagai barang-barang karya seni, mulai dari batik, ukiran, kain, sulam, kain tenun, bordir, dan hampir seluruh karya seni rupa yang ada di Indonesia banyak sekali menggunakan motif-motif ragam hias flora atau vegetal. Berikut contoh gambarnya. Ini adalah ragam hias flora, terdiri dari daun, bunga, sulur-suluran, ya, dan motif-motif hias tumbuhan yang lainnya, bunga, putiknya, dan seterusnya. Yang kedua, motif ragam hias fauna atau animal, ya, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan seterusnya. Jadi Indonesia sangat kaya akan ragam faunanya juga, ya. Seperti di daerah Papua ada burung khas yang ada di sana, yaitu burung cendrawasih. Di Pulau NTT ada komodo, ada gajah di Lampung, ya, dan seterusnya. Di Gresik ada ikan bandeng, ya. Nah, inilah contoh-contoh karya ragam hias fauna, terdiri dari burung. Kemudian ini dikombinasi ada unsur ragam hias flora dan geometris. Berikutnya ragam hias fauna gajah, kemudian ada burung, ya, ada kombinasi flora. Dan ini ragam hias fauna ikan, ada udang, ya, dikombinasi dengan flora. Oke, berikutnya gambar ragam hias yang ketiga adalah ragam hias geometris. Nah, geometris itu bentuk ragam hias yang berasal dari bentuk geometris sederhana, ya, mulai dari garis, persegi, lingkaran, zigzag, spiral, dan yang lainnya. Jadi terbentuk dari objek bentuk-bentuk geometri sederhana yang dikembangkan menjadi objek ragam hias. Ini biasanya sering kita jumpai pada daerah Jawa, Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, dan Papua. Berikut contoh gambar objek ragam hias geometris seperti ini, ya. Nah, ini ada kawung, motif kawung. Next, berikutnya yang keempat, ragam hias motif figuratif, yaitu ragam hias yang objeknya adalah manusia. Figuratif itu adalah manusia yang digambar dengan berbagai penggayaan bentuk. Biasanya kita jumpai ragam hias figuratif ini mulai daripada bahan tekstil, ada kayu, ya, dan yang lain. Nah, ini di daerah Kalimantan dan Sulawesi, Papua juga banyak, ya, yang menggunakan ragam hias figuratif. Ini ada gambar orang sedang bermain sampai, ini dari Kalimantan, ya. Kemudian ada ini motif raja, ya, ada orang lagi. Berikutnya yang kelima, ragam hias motif alam benda, terbentuk dari objek atau benda-benda yang terdapat di alam sekitar kita, berupa benda mati, baik buatan alam ataupun hasil karya manusia. Contoh, misalnya di sini ada objek alam yang berupa pegunungan, ya. Ini berupa bangunan tempat peribadatan mungkin. Kemudian ini objek berupa kapal, perahu. Nah, ada objek alam benda yang berupa rumah. Ini adalah contoh ragam hias yang berupa motif alam benda. Berikutnya yang keenam, ragam hias khayalan atau kreasi. Ini terbentuk dari objek-objek khayal, dari hasil imajinasi kreasi ciptaan manusia yang tak terdapat di alam nyata, seperti halnya naga, kala, barong, motif buto, ikan duyung, raksasa, dan berbagai jenis makhluk gaib yang lain, yang mana tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, ini diantara beberapa contoh motif gambar ragam hias khayalan atau kreasi, berbagai motif buto, ya.
leak, kemudian ada naga dan seterusnya. Baik anak-anak, itu tadi materi pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Mudah bukan untuk kalian pahami? Ya, semoga apa yang sudah kalian pahami tadi memberikan manfaat bagi kalian semua. Amin. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran daring yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.